Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian, apa kabarnya? Selamat berjumpa di virtual meeting untuk yang sekian kalinya, mengingat pandemi COVID belum juga berakhir, dan kita harapkan pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat berjumpa tatap muka di kelas secara langsung. Memang dengan perkuliahan daring virtual seperti ini, walaupun kita bisa bertatap muka ataupun kita bisa berbagi share video, pembelajaran ataupun materi, masih belum maksimal jika dibandingkan dengan pertemuan tatap muka langsung. Kan tetapi ini tidak mengurangi rasa keseriusan kita agar semaksimal mungkin Anda semua dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Seperti yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, di mana minggu lalu kita sudah mulai belajar, kita mulai dengan game Kahoot terhadap ya yang ada di lingkungan kita sekitar ini terkait dengan data-data statistik. Dan Anda paling tidak dengan game yang kita lakukan kemarin, Anda sudah punya gambaran sedikit tentang statistik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Saya tidak akan menjelaskan secara langsung, tapi kita sama-sama melihat ada tayangan infografis yang akan saya berikan kepada Anda untuk menggugah, menggali apa yang termuat dalam nilai suatu angka atau suatu data. Kita lihat dulu, saya share ya. Nah, saya punya data, ini yang di digital report tahun 2020 Indonesia. Indonesia pada tahun 2020 per Januari 2020 itu seperti apa kondisinya. Ini dikeluarkan oleh BI Sosial yang mengupas tentang semua data, tren, dan insight you need to help you understand bagaimana manusia menggunakan internet, mobile, sosial media, dan e-commerce. Bagaimana kondisinya saat ini. Nah, kita lihat untuk kondisi secara umum dunia. Kita lihat di dunia ya, ini dia. 2020 Global Headlines. Kita lihat per Januari, data ini per Januari, WI Sosial ini tiap tahun mereport tentang seperti ini, sosial media, penduduk, internet, segala macamnya. Tiap tahun selalu mereka perbarui per Januari 2020. Berdasarkan data per Januari 20, digital around in the world in 2020, penduduk dunia atau total populasi penduduk dunia ini diperkirakan mencapai 7,75 billion atau 7,75 miliar penduduk dunia. Banyak sekali ya, termasuk kita. Kita termasuk ke dalam, karena kita ini semuanya nggak lahir setelah Januari kan, karena kita lahir semua sebelum Januari tahun 2020, maka kita terkategori yang di sini. 7,75 billion. Melihat perkembangan yang setiap tahun penduduk dunia itu meningkat, bisa jadi tahun saat ini, bulan ini sudah melebihi angka ini. Bisa jadi. Di mana 7,75 billion ini, tingkat urbanisasinya atau penduduk dunia yang berada di daerah perkotaan atau di daerah yang menjadi tujuan urbanisasi, daerah-daerah industri, yang katanya lebih banyak ada kesempatan peluang bekerja, katanya, itu sekitar 55%. Jadi lebih daripada separuh penduduk dunia itu berada di daerah industri atau daerah tujuan urbanisasi. Dalam tanda kutip biasanya disebut dengan perkotaan. Wah, ini suatu ancaman. Data ini hanya menyebutkan begini, tetapi apa yang bisa kita gali di belakangnya? Dengan melihat 55% penduduk dunia itu berada di daerah perkotaan. Ini ancaman. Ancaman apa? Yang pertama adalah ancaman pangan. Ketahanan pangan. Jadi memang tetap menjadi isu yang menarik tentang ketahanan pangan. Kalau orang semuanya berada di daerah industri, terus yang mau bekerja untuk menjadi sumber pangan itu siapa?
Itu yang bisa kita gali hanya melihat dengan total penduduk dunia yang 55% berada di daerah urbanisasi. Nah, itu hebatnya statistik ya. Ini membuat kita berpikir lebih jauh daripada apa yang hanya terlihat. Nah, oke, kita lanjutkan. Karena ini terkait dengan perkembangan teknologi mobile ataupun sosial media, kita lihat di sampingnya. Dari sekian banyak miliar penduduk dunia itu, yang sebagai pengguna mobile phone, unique mobile phone users, itu ada sekitar 67% penduduk dunia, dari penduduk dunia, atau sekitar 5,19 miliar penduduk dunia itu punya handphone atau berhandphone, termasuk kita semua. Ya. Mahasiswa Universitas Jambi dengan sivitasnya ya kira-kira antara 27 sampai 29 ribu mahasiswa, dosen, staf. Itu mungkin presentasinya sekitar lebih daripada 95% itu adalah pengguna mobile. Nah, dari yang pengguna mobile itu, yang 67% penduduk dunia itu berapa sih yang sebagai pengguna internet? Ternyata lebih daripada separuh, hampir 60% penduduk dunia itu adalah pengguna internet. 4,54 miliar perkiraan jumlahnya yang sebagai pengguna internet. Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Lebih daripada separuh penduduk dunia itu sudah melek dengan yang namanya internet. Nah, makanya dengan adanya internet, itu suatu ladang bisnis perekonomian dunia. Dengan adanya internet, mulailah yang ada yang disebut dengan digital market. Ada marketplace yang berbasiskan digital. Sehingga saat ini dengan kecepatan internet, kecepatan koneksi, segala macamnya, wajar saja seperti e-commerce itu sangat berkembang pesat dan menjadi idola kita semua untuk perekonomian. Berapa juta penduduk dunia atau berapa juta industri kecil, berapa banyak industri kecil yang berhubungan dengan industri kecil besar yang berhubungan dengan e-commerce. Nah itu, dari situ saja, dari kita lihat internet, pengguna internet sudah kemana-mana kesimpulan kita, ya kan? Sudah benar-benar, oh kesana. Makanya contohnya seperti Traveloka, kemudian dunia penerbangan ya, Traveloka, kemudian ada e-commerce, Tokopedia, Bukalapak, itu yang di Indonesia, belum lagi yang di seluruh dunia. Berkembang. Jadi internet ini menjadi pangsa pasar yang sangat terbuka sekarang. Tidak ada yang bisa menghalangi. Banyak sekarang barang-barang Indonesia, misalnya kita beli kamera di Indonesia lebih mahal, ternyata kalau kita beli dari luar pakai online shop itu malah lebih murah. Ya, karena itu kecepatan, tidak ada batasan ruang dan waktu. Semua orang bisa mengaksesnya dengan internet. Jadi dari sisi ekonomi ini sangat menguntungkan. Nah, sudah banyak kesimpulan kita peroleh ini. Sekarang aktif sosial media user, pengguna sosial media aktif. Ada 49%, hampir separuh dari penduduk dunia atau sekitar 3,80 miliar penduduk dunia itu adalah pengguna sosial media aktif. Ini peluang juga. Berapa banyak orang berjualan online shop, dia nggak masuk Bukalapak, nggak masuk yang seperti itu, tetapi berjualan melalui sosial media itu. Sekarang musimnya orang beriklan di media sosial. Di bawah ini, di slide yang selanjutnya itu ada presentasi waktu atau durasi waktu penduduk dunia mengakses sosial media tiap harinya. Itu peluang ekonomi yang sangat besar. Nah, itu dari penduduk dunia. Sekarang kita mau lihat, kalau di Indonesia seperti apa? Saya loncat aja ya, karena keterbatasan waktu. Kita lihat ke bawah dulu. Indonesia. Ini
Datanya slide ini bisa Anda peroleh, nanti kita share sama-sama, dan ini bisa kalian cari di Google, cari aja Digital Report 2020 WI Sosial begitu, ini free bisa diambil. Jadi bisa Anda pelajari dari tiap-tiap item itu kita bisa memberikan kesimpulan ataupun rekomendasi arahan ke depannya seperti apa dunia ini, termasuk Indonesia. Ini tadi 7,75 miliar penduduk dunia adanya ya. Indonesia nyumbang berapa? Indonesia nyumbang 272,1 juta. Banyak juga penduduk Indonesia ini, 270 juta lebih. Ya. 272,1 termasuk kita. Termasuk kita. Ini artinya apa? Indonesia termasuk negara yang banyak penduduknya. Kemudian apa lagi? Kita lihat dari kesimpulan yang di bawah ini, kita itu sama dengan dunia. 55% penduduk Indonesia itu nggak mau disebut orang desa lagi. Semuanya berada di daerah industri, urbanisasi, atau daerah-daerah dalam tanda kutip perkotaan. 55%. Sama dengan penduduk dunia tadi itu. Berarti hanya 45% yang berada di daerah perdesaan. Padahal di Indonesia ini lumbung pangan Indonesia berada di mana? Sumbernya di pedesaan. Artinya apa ini? Kita melihat kenyataannya, kita korelasikan kenyataannya memang betul. Yang suka bertani, suka menjadi sumber pangan itu sudah tinggal orang-orang tua yang mendekati masa tidak produktif lagi. Akhirnya apalagi yang dapat kita simpulkan? Sama, ketahanan pangan menjadi masalah di Indonesia. Wajar saja kalau tiap tahun pemerintah itu ada rencana atau bahkan melakukan yang disebut dengan impor sembako. Wajar, karena sumbernya nggak cukup. Yang mau ngerjain itu hampir hanya 45%. Padahal lahan pertanian Indonesia, walaupun Indonesia negara maritim, Indonesia punya lahan-lahan pertanian itu ya banyak tidak digunakan. Jadi misi swasembada pangan kita itu ya sangat berat. Jika trennya seperti ini, 50% bisa saja tahun depan naik, misalnya jadi 60%, hanya tinggal 40% penduduk yang mau di desa. Karena memang sudah menjadi tren begitu ya. Ya mohon maaf ini, ya karena namanya orang sudah kuliah tinggi, ada rasa gengsi di warga Indonesia itu untuk pulang kampung. Sudah sekolah tinggi-tinggi kok balik ke kampung, bekerja di pertanian, wah ada rasa gengsi itu ya seperti ini akhirnya. Nanti Indonesia, kalau tiap tahun Indonesia impor beras, impor sembako itu jangan disalahkan ya. Nah, itu dia. Data statistik sangat hebat. Hanya dalam satu segmen ini kita sudah bisa mengupas banyak, sampai ke pertanian, sampai ke pangan, sampai ke lapangan pekerjaan. Apa yang bisa kita rekomendasikan? Nah, itulah asal muasal atau perlunya data statistik. Dengan adanya data statistik yang bisa memberikan data, ada data-data itu memberikan informasi, dari informasi-informasi itu bisa memberikan suatu pengetahuan, di mana kumpulan pengetahuan jika kita analisis, kita pelajari, nantinya akan memberikan rekomendasi di masa depan untuk para pemberi kebijakan. Nah, demikian dari saya untuk kesempatan kali ini. Silahkan Anda lanjutkan. Saya menunggu laporan ataupun tanggapan, respon Anda. Berilah beberapa kesimpulan dari tayangan-tayangan yang saya berikan ini. Filenya bisa Anda baca, bisa Anda download, kemudian Anda pelajari. Kira-kira kalau dari Anda, apa isu-isu yang muncul dari data-data statistik tersebut, dari infografis ini? Ya, kalau dari saya mungkin hanya itu, mungkin dari Anda lebih banyak lagi. Ya, ya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi saya ingatkan lagi, berikanlah kesimpulan ataupun tanggapan terhadap tayangan ataupun slide yang saya sampaikan ini untuk memberikan lebih luas pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh dari data-data itu. Sekali lagi, dari data menjadi pengetahuan, dari data menjadi informasi, dari informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi decision support system. Sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan arahan dan manfaat untuk kedepannya bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.